vaksinasi akan selesai 3,5 tahun. Tapi di negara kita, insya Allah kemarin saya mendapatkan informasi, hitung-hitungan dari Pak Menteri, 15 bulan. Tapi masih saya tawar, kurang dari setahun harus selesai. Menuntaskan vaksinasi untuk 70% populasi Indonesia bukan perkara mudah. Realistiskah menargetkan program ini tuntas dalam waktu kurang dari 1 tahun? Saya sudah terhubung dengan epidemiolog dari Universitas Indonesia, Pandu Riono. Selamat malam, Dr. Pandu. Selamat malam, Mbak Nana. Dok, jadi kabar? realistis tidak keinginan Presiden Jokowi kurang dari 1 tahun selesai semua vaksinasi mencapai sampai 180 juta penduduk kurang lebih? Ya, itulah enaknya jadi presiden. Jadi bisa menetapkan target dan menterinya harus pontang-panting untuk mencapainya. Saya kira memang berat sekali kalau untuk 1 tahun. Tetapi saya menerjemahkannya dalam pengertian terbalik. Bisakah Menteri Kesehatan kita mengendalikan pandemi dalam waktu setahun? Bukan dengan vaksinasi saja yang sungguh sulit, tapi juga dengan memperkuat testing, pelacakan kasus, dan juga melakukan banyak kegiatan yang sifatnya mengkomunikasi kepada publik untuk tetap 3M tadi. Kalau kombinasi itu dilakukan, dalam waktu setahun kita mungkin kita bisa mengendalikan pandemi. Saya dan teman-teman dari tim FKMUI sudah melakukan exercise pemodelan bagaimana supaya dalam waktu setahun kita bisa mengendalikan pandemi dengan cakupan imunisasi yang tidak harus sampai setinggi yang ditargetkan, tetapi kita bisa mencapainya. Jadi kita terjemahkan bahwa harapannya Pak Presiden adalah sebenarnya bukan mencapai cakupan, tapi mengendalikan pandemi. Karena dengan mengendalikan pandemi, maka masyarakat bisa beraktivitas lebih normal dan bisa melakukan kegiatan ekonomi dan bisa secara bertahap ekonominya bisa pulih. Karena tentunya vaksin bukanlah satu-satunya jawaban atau memang tidak bisa menggantungkan hanya pada vaksin. Tapi kalau kita fokus pada vaksin, malam ini Mata Najwa itu vaksin siapa takut. Kalau kita fokus pada distribusi vaksin dan sebagainya, apa saja yang harus diperhatikan, Dr. Pandu? Iya, jadi yang paling sulit adalah distribusi. Karena wilayah Indonesia itu luas. Ya, distribusi itu rantai dingin. Rantai dingin di mana kita harus mengirim vaksin ke titik-titik pelayanan, itu kan butuh ekstra kerja keras, transportasinya, kemudian di tiap point of care, apakah puskesmas, apakah rumah sakit, sudah tersedia mesin pendinginnya. Pengalaman saya waktu dulu menjadi dokter puskesmas, kita sering menghadapi tiba-tiba kulkasnya mati atau rusak sehingga vaksin yang disimpan tidak bisa dipakai. Jadi ini menurut saya perlu betul-betul integritas daripada rantai dingin itu tercapai. Kedua adalah bagaimana menetapkan target. Dan ingat target itu penting sekali karena penduduk itu kalau ada yang tertinggal, yang sudah keinginan vaksinasinya luar biasa, itu bisa terlupakan untuk dipanggil, untuk itu juga membuat resah. Ketiga adalah masalah karena dosisnya harus 2 kali. Jadi dalam waktu 2 minggu itu harus diingatkan kembali. Kita harus menggunakan semua struktur, apakah dengan teknologi, apakah dengan sosial struktur masyarakat yang mengingatkan warganya untuk suntik kedua kalinya. Dan yang paling penting yang tadi sudah dibicarakan adalah kesiapan dari masyarakat untuk menerima vaksin. Jadi di beberapa wilayah tertentu seperti Sumatera Barat, Aceh dan beberapa wilayah di Jawa Barat itu, Banten, itu masih banyak orang yang masih enggan divaksinasi. Jadi kita harus melakukan komunikasi publik yang luar biasa dengan terutama adalah menggunakan tokoh-tokoh adat yang selama ini mereka lebih berpengaruh. Seperti di Sumatera Barat, tokoh adat lebih dihormati dan ini menurut saya juga di Banten juga demikian. Jadi juga menggunakan media tradisional seperti wayang, ludruk dan semuanya, semua kita harus kerahkan untuk mengajak masyarakat untuk bisa tidak menolak vaksin. Jadi malah mengejar ingin divaksin. Itu yang paling penting kita lakukan. Oke, kita akan bahas lebih lanjut setelah pariwara. Jangan kemana-mana, tetap di Mata Najwa. Kami akan kembali setelah ini.